Selamat pagi anak-anak hebat kelas 4A. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan Pak Andre dalam pembelajaran matematika di hari Jumat tanggal 11 September 2020. Hari ini kita akan belajar tentang pembulatan dan penaksiran bilangan. Tetapi hari ini kita akan fokus dalam pembulatan bilangan ke puluhan terdekat, ratusan terdekat, dan ribuan terdekat. Sebelumnya Pak Guru minta anak-anak siapkan alat tulis dan juga jangan berdoa sebelum memulai kegiatan hari ini. Matematika itu asik dan menyenangkan. Satu, pembulatan bilangan. Pembulatan bilangan dilakukan untuk mempermudah ketika menentukan hasil operasi hitung. Pembulatan bilangan dilakukan ke puluhan terdekat, ratusan terdekat, atau ribuan terdekat. Kita mulai dengan pembulatan bilangan ke puluhan terdekat. Sebelum kita melakukan latihan soal atau contoh soal, perhatikan beberapa langkah yang harus anak-anak catat dan ingat bahwa langkah-langkah dalam melakukan pembulatan ke puluhan terdekat adalah yang pertama, perhatikan halaman 32 buku cetak, perhatikan angka pada tempat satuan. Ya, perhatikan angka pada tempat satuan, biasanya diletakkan di sebelah paling kanan, angka paling kanan. Yang kedua, jika angka satuan kurang dari 5, dibulatkan ke bawah. Dan yang ketiga, jika angka satuan lebih dari atau sama dengan 5, dibulatkan ke atas. Nah, itu dia langkah-langkah yang harus anak-anak ingat baik-baik sebelum melakukan pembulatan ke puluhan terdekat. Pak Guru ulangi, yaitu perhatikan angka pada tempat satuan. Jika angka satuan kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika angka satuan lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Contoh soal untuk pembulatan ke puluhan terdekat. Bulatkan bilangan 32 ke puluhan terdekat. Ya. Nanti ada dua cara yang dilakukan untuk menjawab soal ini, yaitu dengan menentukan langsung, dan yang kedua adalah dengan bantuan garis bilangan. Perhatikan penyelesaiannya adalah bilangan 32 mempunyai angka satuan 2, maka dibulatkan ke bawah. Kenapa dibulatkan ke bawah? Karena satuan 2 itu adalah kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah menjadi 30, ya, puluhan terdekat, yaitu puluhan namanya kelipatan 10, ya, 10, 20, 30, 40, 50 dan seterusnya. 32 itu lebih dekat ke puluhan 30, ya. Karena angka satuannya itu adalah kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah, ya. 32 lebih dekat ke 30 daripada ke 40. Seperti itu. Kalau ke 40 itu harus 8 langkah. Sementara ke 30 dia hanya 2 langkah. Seperti itu. Jadi pembulatan bilangan juga dapat menggunakan garis bilangan. Tentukan dua bilangan kelipatan 10 yang terdekat dengan 32, yaitu ada kelipatan kelipatan 10 yaitu 30 dan 40. Nah, lalu tentukan bilangan tersebut yang terdekat dengan 32. Nah, ini kita akan gunakan bantuan garis bilangan. Perhatikan video berikutnya. Untuk menjawab, bulatkan bilangan 32 ke puluhan terdekat, ya. Ya, perhatikan garis bilangannya. Bilangan 32 itu lebih dekat ke 30 daripada ke 40. Perhatikan di garis bilangannya itu adalah 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 dan 40. 32 kalau dia ke 30, perhatikan di garis tanda panah di atas, dia hanya 2 langkah saja, 32, 31, 30. Tetapi kalau 32 ke 40 berarti dia 8 langkah.
lebih jauh. Maka yang lebih dekat dengan 32 itu adalah 30. Maka jawabannya adalah, jadi hasil pembulatan bilangan 32 ke puluhan terdekat adalah 30. Matematika itu asik dan menyenangkan. Oke, tadi pembulatan ke puluhan terdekat. Sekarang contoh soal yang kedua untuk pembulatan ke ratusan terdekat. Perhatikan buku halaman 33. Sebelum kita menjawab soal ini, ya, perhatikan anak-anak, perhatikan buku halaman 33. Itu ada langkah-langkah untuk mengerjakan atau melakukan perhitungan pembulatan ke ratusan terdekat. Langkah yang pertama, sama seperti tadi pembulatan ke puluhan terdekat, perhatikan angka pada tempat puluhan, ya. Kalau tadi yang puluhan terdekat kita perhatikan di tempat satuan, maka kalau untuk ratusan, pembulatan ke ratusan, anak-anak perhatikan angka pada tempat puluhan. Dan yang kedua, jika angka puluhan kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Yang ketiga, jika angka puluhan lebih dari atau sama dengan 5, dibulatkan ke atas. Contoh soalnya adalah bulatkan bilangan 178 ke ratusan terdekat. Pak Guru ulangi. Bulatkan bilangan 178 ke ratusan terdekat. Perhatikan. Bilangan 178 memiliki angka puluhan 7, maka dibulatkan ke atas menjadi 200. Kenapa dibulatkan ke atas? Karena puluhan 7, angka puluhan 7 itu adalah lebih besar atau sama dengan 5, ya. Maka kita bulatkan ke atas bilangan 178. Untuk membulatkan ke atas menjadi 200. Nah, kita akan gunakan garis bilangan untuk menentukannya juga bisa. Dengan garis bilangan, tentukan dua bilangan kelipatan 100 yang terdekat dengan 178, yaitu 100 dan 200. Lalu, tentukan bilangan tersebut yang terdekat dengan 178. Perhatikan video berikutnya. Matematika itu asik dan menyenangkan. Oke, perhatikan garis bilangannya. Yaitu di garis bilangan ini ada bilangan 100, 110, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 180, 90 dan 200. Karena soalnya itu adalah bilangan 178, maka perhatikan itu diletakkan di antara 170 dengan 180, lebih dekat ke 180. Ya, ini 178. Perhatikan baik-baik, bilangan 178 lebih dekat ke mana? 200 atau ke 100? Kelipatan 100-nya itu. Kalau ke 200 dia hanya 2 langkah. Ya. Sementara kalau ke 100 berarti dia 8 langkah. Maka lebih dekatnya itu adalah ke 200. Jadi hasil pembulatan bilangan 178 ke ratusan terdekat adalah 200. Matematika itu asik dan menyenangkan. Nah, ini kalau misalnya kita gunakan bantuan garis bilangan. Nanti di latihan soal berikutnya itu adalah dengan langsung, ya. Yang lebih gampangnya menurut anak-anak tuh yang mana? Silahkan gunakan cara itu saja. Intinya adalah hasil jawabannya itu harus tepat, ya. Setelah kita belajar tentang pembulatan ke puluhan terdekat dan pembulatan ke ratusan terdekat, yaitu dengan contoh yang ada dalam buku halaman 33, ya. Sekarang kita akan buat latihan soal. Bulatkan bilangan berikut ke puluhan terdekat. Ingat, baca soal baik-baik. Ke puluhan terdekat. A 55, B 182. Penyelesaiannya adalah, perhatikan, untuk A,
pada bilangan 55 angka satuannya itu adalah berapa? 5, betul. Di mana 5 lebih besar sama dengan 5, sehingga kita bulatkan ke atas menjadi 60, ya. Kenapa 60? Karena yang lebih dekat itu, perhatikan, 5 sesuai dengan langkah mengerjakan pembulatan bilangan ke puluhan terdekat, yaitu jika angka satuan lebih dari atau sama dengan 5 dibulatkan ke atas, ya. Jadi kita bulatkan ke atas. 50 kelipatan 10 itu adalah setelah 50 60, ya. Jadi kita bulatkannya ke atas menjadi 60. Kalau kita bulatkan ke bawah menjadi 50. Karena 5 satuannya adalah 5, maka kita bulatkan ke atas menjadi 60. Jadi 55 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 60. Soal yang kedua, 182. Bulatkan ke puluhan terdekat. Nah, jangan terpengaruh dengan bilangan ratusannya, ya. Tapi fokus ke soalnya, yaitu adalah puluhan. Yang ditanya itu adalah puluhan, ya. Pada bilangan 182, angka satuannya, ini tetap ingat, harus perhatikan di satuannya. Meskipun bilangannya adalah seratusan, tetapi soalnya itu adalah bulatkan ke puluhan. Jadi fokusnya ke langkah-langkah pembulatan ke puluhan terdekat. Pada bilangan 182, angka satuannya itu adalah 2, di mana 2 lebih kecil dari 5, sehingga kita bulatkan ke bawah, ya. 182 dibulatkan ke bawah, dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 180. Jadi 182 itu dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 180. Di sini puluhannya itu adalah 82. Satuannya adalah 2, puluhannya adalah 8. Karena pertanyaannya adalah ke puluhan terdekat, maka kita fokus ke satuannya saja sebagai kunci, ya. Itu dia menyelesaikan 2 soal yang berhubungan dengan pembulatan ke puluhan terdekat. Matematika itu asik dan menyenangkan. Latihan soal berikut untuk pembulatan ke ratusan terdekat. Perhatikan, bulatkan bilangan berikut ke ratusan terdekat. A 248, B 1348. Ya, perhatikan, fokusnya di soalnya itu adalah pembulatan ke ratusan terdekat, ya, ke ratusan terdekat. Penyelesaiannya adalah yang pertama, A, pada bilangan 248 angka puluhannya yaitu 4. Kita kembali ke langkah-langkah pembulatan ke ratusan terdekat, yaitu jika angka puluhan, perhatikan angka pada tempat puluhan, ya. Kalau untuk ke ratusan terdekat, perhatikan angka pada tempat puluhan. Jika angka puluhan kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika angka puluhan lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Bilangan 248, angka puluhannya itu adalah 4, di mana 4 kurang dari 5, sehingga kita bulatkan ke bawah, ya, menjadi 200, ya. Jadi 248 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 200. Jadi kelipatan 100, ya, 100, 200, 300, 400. 2 bilangan kelipatan 100 di antara 248 itu adalah 100 dan 200. 200 dan 300, seperti itu. Nah, yang puluhannya itu adalah 4 kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah antara 200 dengan 300, maka yang lebih dekat ke 248 itu adalah 200. Soal kedua, perhatikan. 1347 kita bulatkan ke ratusan terdekat. Di sini jangan terpengaruh dengan digitnya, 4 digit, tapi fokus ke soalnya itu adalah ke ratusan terdekat. Di sini ratusannya itu adalah 347, ya. Nah, untuk pembulatannya fokus ke puluhan,
Perhatikan. Pada bilangan 1347, angka puluhannya yaitu 4. Di mana 4 kurang dari 5 sehingga dibulatkan ke bawah menjadi 1300. Ya, 1000-nya itu tetap ya. Karena fokusnya itu adalah di ratusan. Jadi 1347 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 1300. Matematika itu asik dan menyenangkan. Jadi untuk mengerjakan soal pembulatan ke puluhan terdekat dan ke ratusan terdekat, kembali anak-anak, lihat langkah-langkah dalam melakukan pembulatan. Perhatikan kata kuncinya. Kalau ke pembulatan ke puluhan terdekat, perhatikan angka pada tempat satuan, sementara ke ratusan terdekat perhatikan angka pada tempat puluhan. Ya. Nah, itu dia materi kita hari ini. Sebagai latihan soal, nanti Pak Guru akan memberikan tugas di video berikutnya. Simak baik-baik supaya anak-anak jangan salah kerja soal, ya. Ya, yang berikut adalah pembulatan ke ribuan terdekat, ya. Perhatikan halaman 33. Lakukan langkah-langkah yang sama untuk di bagian info. Lakukan langkah-langkah yang sama untuk pembulatan ke ribuan terdekat, puluhan ribu terdekat, ratus ribu terdekat, dan seterusnya. Nah, perhatikan di sini Pak Guru akan kasih contoh tentang pembulatan ke ribuan terdekat. Langkahnya juga sama, ya. Kalau yang pembulatan ke puluhan terdekat kita fokus ke bilangan satuan, pembulatan ke ratusan terdekat kita fokus ke puluhan, maka pembulatan ke ribuan terdekat kita akan fokus ke bilangan ratusannya, ya. Oke, kita mulai. Bulatkan bilangan berikut ke ribuan terdekat. A 1925, B 12150. Penyelesaian. A. Pada bilangan 1925 angka ratusannya yaitu 9, di mana 9 lebih besar dari 5 sehingga dibulatkan ke atas menjadi 2000. Ingat, ribuan kelipatan ribuan itu adalah 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, ya. Dua bilangan di antara 1000, kelipatan 1000 di antara 1925 itu adalah bilangan kelipatan 1000 dan 2000. Karena ratusannya adalah 9, lebih besar dari 5, maka kita bulatkan ke atas menjadi 2000. Jadi 1925 dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi 2000. B, soal B, 12.150. Pada bilangan 12.150.000, angka ratusannya yaitu 1, di mana 1 lebih kecil dari 5 sehingga dibulatkan ke bawah menjadi 12.000. Jadi 12.150 dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi 12.000. Matematika itu asik dan menyenangkan. Sebagai latihan soal, perhatikan buku halaman 34, ya. Untuk tugas matematika hari ini, perhatikan buku halaman 34, latihan 4. Kerjakan soal-soal berikut dengan teliti. Nomor 1 yang harus dikerjakan itu adalah nomor 1. Nomor 3. Nomor 3 itu yang harus dikerjakan itu adalah A, B, E, G, dan H. Ada 5 nomor. Nomor 4, A, C, E, F, dan G, 5 juga. Dan nomor 5, B, C, F, dan G, 4 nomor. Jadi jumlah soalnya itu yang harus dikerjakan itu adalah 15 nomor. Kalau untuk soal nomor 1, perhatikan gambar berikut. Perhatikan panjang kuas yang diukur dengan mistar 20 cm, ya. Panjang kuas itu kira-kira berapa senti? Perhatikan 17 itu berarti dibulatkan ke puluhan terdekat, ya.
Silahkan, selamat bekerja. Perhatikan baik-baik, hitung baik-baik ya, jangan sampai kurang teliti. Persiapkan diri, anggap sebagai latihan juga, karena tanggal 21 Mei kita sudah mulai mid semester, waktunya itu masih 8 hari lagi. Matematika itu asik dan menyenangkan. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Silakan selesaikan tugas matematika hari ini, jangan sampai ditunda-tunda. Karena ketika anak-anak menunda pekerjaan atau tugas, maka akan semakin banyak tugas yang membuat anak-anak akan jadi malas untuk menyelesaikannya. Tapi ketika diberikan tugas dan langsung menyelesaikan, maka otomatis tidak akan ada tumpukan soal-soal yang harus diselesaikan, tetapi anak-anak akan menikmati bermain. Jika sudah selesai kelas dan sore hari, anak-anak bisa bermain atau bisa jalan-jalan. Itu dia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.